Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Torang niarinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi di dokma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kisah dalam nas harian kita ini adalah pertemuan publik pertama antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis, yang secara eksplisit Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai Mesias anak domba Allah di hadapan banyak orang. Di sini Yohanes tidak menyebut Yesus sebagai guru atau rabi atau nabi, melainkan anak domba Allah. Gelar ini tentu memberikan makna yang jauh berbeda dari sebutan seorang guru atau rabi atau nabi. Gelar ini kita akan pahami dengan menelusuri tradisi Yahudi tentang anak domba, yaitu yang dipakai sebagai korban dalam ritual penghapusan dosa. Kita tahu bahwa setiap tahun bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengenang saat Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Saat itu darah anak domba disapukan pada tiang pintu rumah agar malaikat maut tidak memasuki rumah mereka, sehingga mereka menjadi selamat. Jadi anak domba dijadikan sebagai simbol perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Dan inilah pemaknaan yang lebih dalam tentang Yesus Kristus yang datang sebagai penggenapan sempurna dari semua korban-korban itu. Dia adalah anak domba yang sempurna, yang tidak bercacat, yang dikorbankan untuk menghapus dosa. Bukan hanya dosa satu orang, bukan hanya dosa satu bangsa, tetapi dosa seluruh dunia. Kesaksian Yohanes ini kiranya menjadi motivasi bagi kita dalam mengimani karya keselamatan Kristus. Maka kita diarahkan yang pertama untuk memandang dan meyakini Yesus Kristus sebagai penebus. Seperti Yohanes berkata, lihatlah. Kita pun diajak untuk melihat, memandang Yesus dengan iman dan pengakuan bahwa hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dengan pengakuan iman ini, kita pun akan selalu berusaha untuk melawan dosa dan tidak meremehkan dosa itu. Dan yang kedua, kita harus selalu yakin bahwa dosa itu adalah penyakit rohani yang kronis, sampai-sampai dibutuhkan pengorbanan anak Allah sendiri untuk menyelesaikannya. Karena itu, mari kita hidup dengan kesungguhan melawan dan menjauhi dosa itu. Dan pada akhirnya sahabatku semua, kita dituntun untuk selalu hidup dalam rasa syukur. Rasa syukur itu hadir karena kesadaran bahwa anak domba Allah sudah dikorbankan bagi hidup kita. Dalam rasa syukur itu juga kita semakin tergugah untuk hidup penuh kasih, bersedia mengampuni, dan semakin menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Allah yang sudah membebaskan kita dari hutang dosa. Karena dosa telah dihapuskannya, kita memiliki harapan akan kehidupan kekal bersama Allah oleh karena darah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.